di sini malam, jadi kita bilangnya selamat malam. Selamat malam teman-teman. Jadi kita mau buat kisi-kisi tentang ujian keperawatan untuk SSW yang mau kerja ke Jepang dengan visa Tokutegino jurusan keperawatan kayak gitu. Karena kami keperawatan, maka kami akan membahas tentang ujian keperawatan kayak gitu guys. Nah, gimana Dex? Ya gimana yang gitulah pokoknya. Jadi Okay. Ujian keperawatan ini dia ada, kalau untuk ujian skillnya, kalau untuk visa Tokutegino kan dia ada dua, untuk bahasa dan untuk skill gitu. Nah, aku yang pertama untuk bahasa, bagaimana? Untuk bahasa Indonesia. skill Bahasa JLPT bahasa. LM4 Benar. atau JFT Basic. Kalau kalau saya ngambil JLPT 4 ya kan. Menurut saya pastinya bukan susah asal mau belajar. Ya, gitu aja sih. Pasti guys. Belajar itu pasti. Jadi kalau Jangan main game aja. pasti gue pantau ya. Jadi intinya guys, berdoa, berusaha. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Salah. Siap. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Siap. Ya intinya usahakan lulus sekali aja. Kalaupun tidak, terus berjuang. Kalau itu masih ada di hati kalian cita-cita untuk kesini, berjuang terus. Lanjut Kak. Jadi yang pertama untuk ujian untuk sertifikat bahasa. Nah, kalau dia ngambil JLPT sama aku juga ngambil JLPT. Jadi kalau untuk Tokutegino itu syaratnya itu adalah ujian bahasa. Dia itu ada dua. Kalau kita ngambil JLPT, kita ngambil yang level N4. Kalau kita ngambil yang kedua itu ada namanya JFT Basic. Kalau kita ambil JFT Basic, kita ambil level minimal level A2. Kalau untuk JLPT minimal level N4 kayak gitu guys. Itu untuk sertifikat bahasa. Yang kedua untuk sertifikat skill. Nah, untuk sertifikat skill itu dia kita tergantung kita ngambil jurusan apa. Nah, kalau jadi kami karena keperawatan, kalau sama-sama keperawatan, maka yang kami akan ceritakan tentang skill keperawatan, ujian skill keperawatan. Oke. Jadi next ujian skill keperawatan itu dia ada dua jenis. Ada untuk ujian Dan wajib ngambil dua-duanya. Dia kalau dia ada dua jenis. Yang pertama itu ujian tes evaluasi bahasa Jepang keperawatan. Tes evaluasi bahasa Jepang keperawatan. Kayak gitu guys. Jadi dia ini ada 15 soal. Passing grade-nya itu 60%. Jadi dari 15 soal saat kita untuk lulus kita harus bisa benar 9 gitu guys. Dari 15 soal kita harus lulus minimal 9 soal agar nilai kita tercukupi untuk ujian tes evaluasi bahasa Jepangnya guys. Ujian pertama. Yang pertama. Nah, yang untuk ujian tes pertama ini, tes evaluasi bahasa Jepang keperawatan ini, dia ada 15 soal dalam bentuk bahasa Jepang. Nah, kisi-kisinya itu misalnya contohnya seperti keadaan lansianya, apakah suhunya normal atau tidak. Nah, itu bahasa Jepangnya apa? Heinetsu kah? Atau konetsu kah? Konetsu tahu kan? Panas tinggi ya, panas tinggi. Heinetsu suhunya normal. Nah, nanti tuh soalnya biasanya untuk dalam bahasa Jepang ya, untuk suhu yang normal, apakah yang benar di pilihan berikut? Dia pilihannya 1, 2, 3, 4 ya, kayak ABCD-nya Indonesia, tapi mereka 1, 2, 3, 4. Nah, pilih 1 atau 2. Nah, kayak gitu. Nanti sesuaikan sama yang dia minta. Misalnya dia suhu yang normalnya apa, dalam bahasa Jepangnya itu apa gitu. Heinetsu gitu. Kayak kita di Indonesia suhu normal ya kan, tapi kalau di soalnya tuh kayak suhu sehari-hari atau suhu yang biasanya gitu, kayak gitulah guys. Ya. Benar.
itu Ada salah lagi, satu ada banyak sih, soalnya. pokoknya Iya, gitu lah. dia ada 15 soal. Jadi itu kalau misalnya kayak Ada yang kita bergambar sama-sama ya? ujian kayak gitu, sama-sama ujian, 15 soal sama aku itu pasti berbeda sama dia. Ya, Jadi soalnya itu acak. kayak diacak. Jadi misalnya kayak ada poin-poinnya. Misalnya untuk poin tentang ini, aku lupa nulisnya tadi. Kan ada 3 tuh, ada 3 poin-poinnya. Ada 3 bagian Ada komunikasi, Boleh bagian di pause bentar nggak sih? Oke guys, jadi udah ketemu. Jadi di tes pertama, tes evaluasi bahasa Jepang keperawatannya itu ada 3 yang ada 3 bagian. 3 bagian. Dalam soalnya itu yang diuji gitu. Jadi yang pertama ada syarat keperawatan, yang kedua ada perawatan komunikasi, yang ketiga ada dokumen keperawatan kayak gitu. Nah, masuk ke bagian kedua. Yang pertama Nggak tadi mau kan tes dijelaskan, apa? Bu, ini. Oh salah, nanti kepanjangan nih udah. Oke lah. Kepanjangan nanti. Ya, Ntar kalau misalnya kalian penasaran yang misalnya kayak syarat keperawatan itu gimana sih soalnya guys gitu kan, lalu komen dulu di ini komen biar ntar kita jelasin lagi. Soalnya nanti kok kepanjangan nanti aduh males orang Pusing. liatnya. benar. Jadi yang pertama kan tes evaluasi bahasa Jepang keperawatan. Nah, yang kedua itu adalah tes evaluasi skill keperawatan. Ini berbentuk bahasa Indonesia. Soalnya ada 45 soal dan passing grade-nya tetap sama 60%. Nah, dari 45 soal itu 60%-nya adalah 27. Jadi minimal kamu itu harus benar 27 untuk lulus tes evaluasi skill keperawatan ini, guys. Kayak gitu. Nah, untuk tes evaluasi skill keperawatan ini itu ada 4 bagian. Apa 4 kata? Ya, 4 bagian dalam soalnya itu kan kayak terbagi-bagi dia. Dia ada jadi strukturnya. ada 4 yang ditanyakan dia. Yang pertama dasar asuhan keperawatan itu, guys. Yang kedua ada mekanisme fungsi, ada mekanisme pikiran dan tubuh kayak gitu. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi. Yang keempat ada perawatan fisik. kayak gitu. Untuk tes evaluasi skill keperawatan itu dia soalnya misalnya kayak dia nanya nih gitu kan, misalnya kayak suhu normal untuk air mandinya si Obachan ini itu berapa, misalnya sekian dan sekian, A, B, C, D. Jadi soal itu multiple choice, lu tinggal pilih gitu. Dari 45 soal ini kalian harus benar minimal 27 soal. Tapi jangan ditargetkan segitu, guys. Kita itu harus bermimpi setinggi bintang. Kalau bisa 100% kenapa tidak? Benar. Jadi kalau misalnya kalian itu harus Sampai suaranya. Lanjut. Pergi kan si Mamang. Si Mamang jadi pergi. Oke, next. Maaf. Komennya. Iklan yang tadi, guys. Jadi kalian itu harus membuat capaian setinggi-tinggi mungkin, kalau perlu 100% seperti dia. 100% Enggak. Untuk bahasa enggak. Untuk bahasa enggak. Yang satu lagi yang udah soal Ujian bahasa Indonesia enggak. Jadi kalian tuh harus menggantung cita-cita kalian itu setinggi langit. Kalaupun Anda terjatuh, Anda akan terjatuh di antara Oke, bintang-bintang. cukup untuk Seperti motivasinya. itu. Langsung ke next slide. Jadi kalian harus punya grade diri kalian itu harus kayak 100%. Paling nggak kalau misalnya kamu nggak nyampe ya 90%, 80% gitu. Jangan dipatokkan sama 27 soal tadi. Jadi minimal kalian harus benar 27 soal dari 45 soal kayak gitu. Biar kalian lulus. Gimana kalau minimalnya 45 aja? Biar pasti lulus. Oke, aku diam. Aku imut, aku diam. Oke, next. Untuk ininya Kak, udah itu aja Kak yang mau Iya, dijelasin. benar. Jadi untuk ujian keperawatannya itu seperti itu bentuk soalnya, guys. Jadi sedikit bocoran tentang soal-soalnya. Ntar kan nanti videonya ini kena laporin lu bocorin soal SS lu gitu. Wih, ngeri juga ya. Emang ada peraturannya? Nggak tahu juga. Kayaknya ada sih. Cuman ya kisi-kisi lah gitu, kisi-kisi yang Garis-garis pastinya besar untuk dapat membayangkan. Pastinya kalian kalau udah mau ujian kayak gini pasti kalian belajar kan buku-buku tentang keperawatan, Materi-materinya. materi-materi
keperawatan pasti kalian udah membahas itu semua kayak gitu kan. Jadi sedikit tentang gambaran soal, nah lebih tepatnya gambaran soal, bukan Gambaran fiksi, soal. gambaran soalnya itu misalnya kayak dia bertanya, Untuk ini aja dulu, atas bahasa Jepang keperawatannya bagaimana gambarannya? tapi yang tadi udah. Oh ya udah ya. Oh yang kedua ya. Yang kedua Tes itu evaluasi. untuk tes evaluasi skill keperawatannya, Keperawatan untuk yang skill bahasa keperawatan yang bahasa Indonesia yang Bahasa 45. Indonesia ya. Jadi dia itu seperti yang kita bilang tadi, kalau misalnya kita sama-sama ujian itu kan soalnya diacak. Misalnya kayak di tentang mekanisme pikiran dan tubuh di bagian aku lain pertanyaannya, di bagian dia lain juga pertanyaannya guys. Jadi dia itu sama-sama tentang itu, cuman pertanyaannya beda kayak gitu. Misalnya kayak misalnya kayak apa ya, mekanisme tubuh tentang ini enggak sih, tentang kayak memakai tongkat-tongkat gitu. Itu masih mekanisme tubuh nggak sih? Sepertinya iya. Jadi misalnya gini lah, Cara pakai baju ya. misalnya kayak gini, misalnya kayak cara pakai tongkat. Jadi kan kayak kita tuh kan bakal perawat lansia. Jadi kita bakal merawat orang yang sudah lansia, yang sudah tua, lanjut usia, namanya juga lansia, lanjut usia yang udah tua kayak gitu. Jadi kan misalnya dia kayak menggunakan tongkat, misalnya itu kan pastinya kalian kalau udah belajar itu pasti ada tuh kayak bagaimana cara menggunakan tongkat saat naik tangga sama saat turun tangga, itu berbeda. Bagaimana saat kita naik tangga dengan posisi sakitnya sebelah kanan sama sakitnya sebelah kiri, perawatnya itu beda tempatnya gitu. Misalnya kayak waktu aku soal itu dia bakal tanya saat naik tangga dia misalnya ada obacang nih, ada gambar orangnya gitu kan. Nah bagian sakit itu sebelah kanan. Saat naik tangga perawatnya berada di mana, itu misalnya di soal aku. Nah di soal dia tuh bisa jadi saat turun tangga perawatnya ada di mana kayak gitu. Nah sebenarnya sama-sama tentang step itu kan, soalnya cuma dalam bentuk yang berbeda gitu guys. Bahasa Indonesia pun sedikit berserak ya, seperti itu. Tidak apa-apa, mungkin bisa dimengerti ya. Jadi misalnya kayak tentang ireba gitu kan, tentang gigi palsu kayak gitu. Tentang gigi palsu misalnya kayak di soal aku dia bakal nanya berapa suhu normal untuk merendam gigi palsu. Nah kayak gitu kan, suhunya tuh ada misalnya dia berapa air apa yang digunakan untuk merendam gigi palsu kayak gitu. Nah itu soal untukku. Nah untuk soal itu bisa jadi kayak cara melepasnya bagaimana, dari atas duluan kah, dari bawah duluan kah, kayak cara gitu. Cara memasangnya atau di si kawan satu lagi cara memasangnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mematokkan satu soal aja kayak gitu. Kalau bisa semua jadi pahami, dari cara memasang, cara melepas, memasang baju, pokoknya semua dipahami. Jadi tiba mau diacak atau mau bagaimanapun soalnya itu yang ditanya ya, kita bisa siap gitu untuk menjawabnya dengan benar. Karena dia nggak seperti apa di pelajaran buku itu, nggak itu yang ditanyakannya guys. Dia bakal membuat itu dalam bentuk cerita kah, dalam gambar kah, kayak gitu. Jadi selagi kita belajar di materinya itu kita harus bisa membayangkannya juga saat kita bagaimana mengasuh si lansia, saat si pasien ini bagaimana kita harus bisa membayangkannya. Jadi jangan hanya mentok pada teori saja, nanti bisa lupa. Gitu. Pas soalnya diacak-acak kita nggak ngerti lagi kan bahaya. Jadi dimengerti asuhan yang kita pelajarin itu dimengerti, nggak bisa kita hafal mati gitu, nggak bisa. Jadi kita memang harus kayak paham, karena dia bakal ganti itu kayak konsep soalnya. kepemahaman pikiran nggak sih, cara berpikirnya dia bagaimana dalam menangani si pasiennya gitu. Bener kayak gitu guys. Kalau pemikiran kita tepat, kita pasti bisa jawab. Iya. Mau bagaimanapun, sesulit apapun diputar-putar soalnya, kalau kita pemikirannya pas sesuai dasar yang materinya itu kasih, ya udah kita pasti benar. Kalau enggak, ini diputar-putar soalnya pun sampai mampus pun kayaknya ya nggak ngerti-ngerti gitu, salah-salah aja terus. Kayak gitu. Jadi kita harus mengerti. Untuk kalian yang nggak punya, untuk kalian yang nggak punya basic keperawatan, kayak kami ini kan ada basic keperawatannya gitu. Kayak karena kami, kebetulan kami kuliah kebidanan, ya gitu. kesehatan. Kuliah kesehatan. Sebenarnya nggak mesti juga sih kayak kami harus bidan atau perawat. Iya sih. Penting ada kayak
kita udah mengerti lah gitu dasar-dasar bagaimana mengasuh pelajari seseorang, itu. ada asuhan keperawatan gitu ya kan. Nah kalau kalian yang nggak punya bidang latar belakang bukan keperawatan atau orang kesehatan, sepertinya Anda harus lebih mendalami bagian asuhan-asuhan seperti itu bukan secara hafalan tapi lebih ke konsep dan pemahaman supaya tidak salah. Karena kita bukan belajar untuk bagaimana cara menyuntik, bukan. Bagaimana cara menyembuhkan luka, bukan. Itu bukan bagian kita. Kita sebagai perawat, mau lu bidan, mau lu perawat, mau lu cuma tamat SMA juga kita lebih ke sama, tetap supporting aja ya. merawat kayak gitu. Merawat, mensupport, mendukung si pasien yang di sini atau lansia di sini. Kayak gitu guys. Jadi seperti itu. Dan apalagi ya? Yang banyak ditanyain. Iya. Juga sih. Nilai sudah. Nilainya udah segitu. Patokan kira-kira soalnya berapa untuk bisa lulus juga udah. Nah gini guys, untuk ujian keperawatan ini kan terbagi dua. Satu untuk yang berbahasa Indonesia yang ada 45 soal. Satu lagi yang berbahasa Jepang 15 soal. Yang berbahasa Jepang 15 soal itu kita diberi waktu selama setengah jam. 15 menit enggak sih? Satu soal atau 30 menit ya? 30 menit ya? Oh ya 30 menit benar. Satu setengah jam. Yang untuk 15 soal itu kita dikasih waktu 30 menit. Jadi satu soal kita harus menyelesaikannya dalam waktu 2 menit. Sedap. Gitu. Bisa kok itu bisa. Pasti. Kalau yang cukup lama sih tuh. Iya. Menurutku kalau kalian udah benar-benar bahasanya sih punya makanya persiapan yang baik dan makanya kalau menurut saran kita lulus dulu bahasanya, dulu di bahasanya N4-nya atau A2-nya, baru ambil ujian skill keperawatannya. Karena kan dia ada ujian keperawatan dalam bahasa Jepangnya itu yang 15 soal udah matang di bahasa, ya mudah-mudahan bisa sih di bahasa Jepangnya itu. Benar, lebih ke paling ya kotoba keperawatan doang sih yang harus ditambahin kayak gitu. Cuman kan tetap dia bakal bertanya dalam bahasa Jepang gitu. Mau pakai baju apa? Sebenarnya ada dibantu sih kalau misalnya kayak kanjinya terlalu sulit, ada juga hiragana. Benar. Nggak tertulis kanji, dia hiragana. Benar. Kanjinya tuh tertulis di atasnya ada hiragananya. Walaupun karena kita ujiannya pakai komputer, makin kita zoom itu makin nggak kelihatan tulisannya. Jadi nggak usah perlu di zoom gitu ya, cuman makin di zoom makin pecah nggak sih? Ya kalau itu. Cuman ini kalau untuk pilihan misalnya kayak tadi ya, Heinetsu, nah itu nggak mungkin ada hiragana. Itu untuk jawaban, untuk pilihan jawaban ya, pilihan bergandanya nggak ada hiragana. Itu memang mentok suatu kotoba yang memang itu yang mau diuji, nggak ada hiragana. Jadi itu yang memang betul-betul yang kamu harus persiapin, kotoba kosakata keperawatannya yang betul-betul kamu harus pahami. Yang harus dipelajarin, ditulis berulang kali untuk bisa lengket ke otak. Kalau untuk bahasa Indonesianya intinya kepemahaman 45 sih. 45 soal kita dikasih waktu selama 1 jam 60 menit kalau nggak salah ya. 60 menit ya benar. 60 menit guys. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia itu dia bahasa Indonesia tapi jangan kayak keburu-buru membacanya guys, karena jangan diremehkan ya. Dia menjebak. Beda pertanyaan, beda maksud yang ditanyakan kayak gitu. Ya pertanyaannya apa? Terkadang kita pertanyaannya gini, misalnya dia minta kamu cara mengasuhnya begini-begini. Nanti kita pikir ke bawahnya bukan hanya secara mengasuh tapi kayak penjelasan tentang kayak gini-gini, dia terperinci nggak sih? Pokoknya ada soal yang menjebak gitu. Bingung lah. Jadi kalau misalnya kayak itu kan ada 45 soal, kalau misalnya kalian nggak ngerti next aja, karena ada waktunya gitu. Karena ada waktunya. Jangan mentok di satu soal jangan lama-lama. Mikir harusnya jangan kita lanjutkan sampai akhir. Siapa Ntar tahu kalau udah sampai akhir selesai, kita balik lagi. Di situ nanti kan ada soal kalau kita next gitu, dia di situ ada soal yang belum terjawab, dia warnanya merah. Kalau yang udah terjawab warnanya hijau. Tapi walaupun udah kita jawab, kalau kita mau ganti itu masih bisa. Kayak gitu. Itu kan kita ujiannya pakai komputer kayak gitu kan. Bukan ujian kertas.
Jadi ujian itu pakai komputer, jadi di situ ada soal Komputer. kita bisa next kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak waktunya masih ada dan kita belum masih mau balik ke soal-soal sebelumnya kayak aku belum yakin sih sama jawaban yang tadi gitu, nah bisa balik lagi terus dibaca lagi kayak gitu. Jadi jangan mentok ke situ kayak gitu guys. Jangan buang waktunya percuma dengan Karena membingungkan apa ini gitu ya benar, kan. karena di sini saat kita salah menjawab soal tidak ada pengurangan nilai. Yes. Gitu, tidak ada pengurangan nilai, jadi dia tetap menghitung berapa Yang jawaban kalian yang benar guys, dan dia passing grade-nya itu 60%. Selagi kamu benar di 60% ke atas, kalian pasti lulus kayak gitu. Nah untuk hasil ujiannya itu akan keluar setelah Kamu kamu mau mengklik selesai. Begitu secepat itu begitu kamu, walaupun waktunya belum habis, bisa. kalau kamu mau mengklik selesai Udah itu bisa. bisa. Dan begitu kamu klik, dia bakal keluar berapa benarnya gitu. Nah Enggak langsung kayak gini, pass atau iya, di situ lulus ada atau tidak keterangannya. lulus. Ada keterangan. nggak ada dibilang Iya, keterangan benar. keterangan mau berapa soal Iya, benar, lulus benar, atau benar. enggak itu Iya, nanti oke. berapa hari, 5 hari ya, 5 hari dia 5 hari atau kirim 3 hari dari gitu email. setelahnya. Iya benar Iya. kamu benar. Aku lupa bagian itu. Iya. Iya, jadi dia cuman di situ penjelasannya. Lulus atau tidak lulus. Aku sedikit berkaca-kaca tentang pengingat aku yang begitulah guys. Jadi dia langsung kayak kelihatan Komen. gitu. Langsung kita lulus apa enggak langsung kelihatan gitu. Jadi kalau untuk begitu kita klik selesai langsung keluar dia lulus atau Yes. enggak. Kalau untuk benar berapa jawaban kita itu bakal keluar sekitar 5 hari kayak gitu. Dia bakal kirim sertifikat kita dari email. Enggak juga sih, kita buka ke websitenya, kita masuk akun kita, login ke websitenya, baru kita lihat di bagian yang adalah tertera dia kita udah ikutin ujian ini, nanti dia ada kayak Oh iya. book Apa nama websitenya aku lupa soalnya. websitenya Prometric Test ya, Prometric Test. Nanti kita masuk, Iya. terus kayak ada 2 ujiannya tuh kan. Nah nanti lihat misalnya untuk bahasa Jepang, jadi sampingnya itu ada hasil result gitu, hasil tes. Nah klik aja di situ, nanti udah ada di keterangannya kamu lulus di bagian misalnya syarat keperawatan berapa persen, untuk dijelasin. dokumen keperawatan berapa persen, nanti dijelaskan. Dari situ kamu bisa tahu berapa persen dari setiap bagian itu yang kamu lulus. Bisa aja nanti dari salah satunya itu 1% doang, dan itu nggak mempengaruhi kok. Yang penting total seluruhannya itu harus 60%. Iya benar. Aku mau tunjukin bagaimana ini, cuma punya aku rendah guys. Mungkin kalian akan menjulitin aku ya. Tidak apa-apa, penting pas. Tas. Nampak nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ini kak kamera ya. Oh guys, Oh, oke. Nggak nampak ya? kelihatan nggak sih? Jadi nggak bisa. Udah Gua lah, malas guys. ngedit, pokoknya kayak gitu deh. Di sini ada penjelasannya. Ada passing grade-nya ada 60%. Dan nilai kita berapa persen? Aku tuh kebetulan Komen. benar 75%, 73%. Kamu berapa? Aku cuma 62% untuk bahasa Indonesia. 62% untuk bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesianya 73%. Dan di sini dijelasin dia fundamental of care-nya 80%, mechanics of the mind and the body 50%, communication skill 100%, physical care-nya ada 72%. Jadi kalau dibulatkan itu aku benarnya 73%. Jadi karena passing grade-nya itu 60%, maka kita lulus. Kalau untuk yang bahasa Jepangnya yang 15 soal tadi, aku benarnya giri-giri guys, pas-pasan. Empatnya lulus. Jadi aku karena passing grade-nya 60% dan aku benar juga 60%. 60% itu ya ada 9 soal. Dari 15 soal aku benar cuman 9 soal. Kamu berapa, Dek? Dia benar 15 soal. 15 soal dia benar semua, guys. Dia 100%. Hore! Puji Tuhan. Kayak gitu, guys. Jadi belajarnya harus matang. seperti dia, jangan contoh aku. Seperti itu. Kayak gitu Ya, belajarnya. semua orang masing-masing memiliki cara belajarnya ya kan. Kalau mau tahu bagaimana tentang motivasi belajar atau gimana pun boleh di komen biar kami tahu kalau misalnya kalian emang
penasaran gimana sih cara biar bisa lulus gitu, belajarnya gimana, motivasinya gimana, kalian boleh komen biar kita buat video selanjutnya guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Itu saja. Seperti biasa kami tidak mencari viewer atau mencari apapun itu, kami hanya sekedar untuk berbagi teman-teman yang bertanya tentang SSW, tentang siapa Kutegino. Jadi kita cuma berbagi pengalaman kita gitu. Kalaupun berbeda dengan yang lain-lain gitu, kita nggak tahu ya. Yang kita ceritakan di sini adalah pengalaman kita berdua. Kayak gitu guys. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih atas dukungannya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Bye bye. Bye bye. 見てくれてありがとうございました。 Hai, otsukaresama deshita. お疲れ様でした。 Karena kita telah bekerja sama dalam mendukung channel ini. Wes guys, enggak ya kayak gitu, kita cuma untuk berbagi doang. Dadah.